Coba dulu panggilan Jadi panggilan sama hostnya Romo ya Bang. Ya, Bang. oke, Suara Romo, pastor ya. mau nanya nih Romo. Aku kan nggak salam kenal ya, aku nggak tahu nih. Jadi kasih tahu Romo. Halo Santai aja. Romo. Oke, jadi gini Romo, teman-teman. Aku kan nggak ngimani, cuman aku kadang bukan bingung juga karena ini Indonesia, kalau aku sih toleransi aja lah kita kan. NKRI harga mati, betul? Iya, Nah, terus kita sama-sama Indonesia, cuman di Komal ini gitu, sis. Ini kenapa antara satu Komal Katolik mengatakan gini-gini, Kristen Protestan itu adalah seperti ini, dan sebaliknya gitu, Protestan. Yang lebih parah lagi Protestan lagi, banyak denom-denom, JU sama Mormon, Marcion dan sebagainya, YC, Trinitas sama Tritung debat. Lah aku tanya, ini kan sama-sama Yesus sama Masia nggak kalian? Aku tanya sama Adventis. Coba Romo bisa jawab nggak Romo? Itu sama-sama Yesus sama Masia nggak disembah itu? Mereka yang debat-debat itu. Itu dulu. Ya, Jadi aku harus tanya ke mereka, depannya. bukan tanya ke saya. Saya dari Katolik. Oke, dari Katolik ya. Nah, jadi kalau aku tanya ke ada satu Komal, aku tanya betul. Itu internal kami Bang Beng. Itu jawabannya. Cuman itu jawabannya. Oke. Yang engkau harus tahu bahwa Protestantisme mulai sejak kapan? Kalau literaturku tahu, kita nggak usah bicara abad 14 Martin Luther ya. Sebenarnya kalau dicari abad 1 itu sebenarnya seorang Protestantisme itu udah Protestan katanya muncul itu awalnya. Bukan. Itu kan yang versi kita namakan, mereka. Bang, itu yang orang namanya Islam. proto-protestantisme. Jangan Kalau ada masih hubungan. didengar dijelaskan sama Romo tuh diam. Kau ini Islam juga sama aja kok. Dengarkan Bang, kalau Bang. Romo jelaskan tuh. Aku kan diam, cuman kok nih? Dengar dulu ya. Aku hormati. Denger dulu, denger Cuman dulu. kok nih? James, kamu kalau Romo juga lagi ngomong, kamu diam aja dulu. Nasihatmu nanti aja ya. Begini, jangan kau kaitkan dengan sebelum 1517. Soal itu sudah berbeda. Karena di situ yang sebelumnya itu namanya yang keluar dari gereja Katolik. Soal protes doktrin, protes ide dan semua itu sangat berbeda. Tetapi pertanyaan saya, Protestantisme bukan ide, bukan proto-protestan. Saya tanya, Protestantisme secara ofisial itu dalam pengertian ini, itu sejak kapan? Bang. ngopi Bang. Halo, Bang Beng yang mana ya? Maksudnya gini ya, Bang Beng. Kalau kamu nggak mengimani, kamu nggak perlu cari tahu di sini gitu loh maksudnya. Bang Ben Karena itu jelas kamu nggak mengimani gitu. Kalau kamu hanya sekedar mencari sejarah, kamu belajar aja di luar. Bisa searching AI gitu. Percuma kamu nggak mengimani, Romo cerita, Romo menyampaikan, kamu juga mengimani. Kecuali kamu iya dari deno mana gitu, pengen tahu ya gitu. Tapi kalau kamu nggak mengimani, terus kamu tanya, kamu mending belajar aja gitu. Kan sebenarnya kamu nggak bisa mengimani sih. gitu, kamu dari agama lain. Sebenarnya bisa mau tanya atau pengen tahu sebenarnya itu bisa. Cuman kalau misalnya pengen tahu tapi juga ada motivasi-motivasi lain ya ndak usah aja. Iya, ya betul. Makanya singkatnya menurut saya, kamu nggak mengimani, kamu nanya gitu. Giliran ditanya, ini juga kamu nggak penting bagi imanmu kan? Kamu bisa searching atau cari gitu. Oke. Kecuali kamu dari mana gitu. Oke Romo. Karena kalau Aku Romo nanya sama jelaskan, Romo ya. dengerin. Oke, silakan. Aku pas Romo selesai, Romo nanya, kamu tahu Protestan? Aku jawab. Terus kalian nyeletuk, Romo jelaskan, aku nyeletuk. Padahal Romo bertanya, aku diem. Ketika aku jawab, kalian bilang aku nyela. Itu satu, kalian nggak fokus di sini. Paham? Enggak. Oke, aku nggak imanin. Bang. Aku nggak imanin. Tapi kan aku Bang. bilang dari pertama, NKRI harga mati. Tapi kenapa kalian beribut situ sesama Kristen? Itu yang aku tanya.
Kalau Eh, Islam. motivasi, Di sini kamu di sini ya Mbak udah. aja kau jangan Makanya banyak tadi Romo banyak kan tadi orang baca begini Romo. Jangan, Ini sudah berapa jangan kali motivasi dia negatif, ini kan naik-naik ke bilang negatif. roomnya. Orang Islam, diam dulu kamu. Kamu tuh kalau naik ke roomnya orang Katolik tuh gunakan adab. Muhammad itu ngomong al adabul fakul ilmi. Adab itu lebih tinggi Jangan dari kau nyebrang. Aku pakai Kenapa adab, kamu? kau nggak Kamu fokus. bukan Kristen, gak usah naik ke sini. Mana sih kamu tuh? Gak usah kau bawa Aku- NKRI di sini kau nggak imani kau nanya. Begitu tuh Romo. Memang dia itu naik ke roomnya Protestan, menjelek-jelekkan Katolik. Saya sudah berapa kali ketemu dengan orang seperti itu. Oh ya, gitu ya. Emang kayak gitu, makanya tadi saya celah langsung tadi saya selah. Saya suruh turunkan aja tuh orang kayak gitu. Rupanya gini, rupanya dia pakai ruang ini untuk bertanya, kemudian nanti di room sebelah dia menjelaskan yang dia tahu, seolah-olah macam dia membela mereka. Ternyata dia sudah mendapat pengetahuan dari kita orang Katolik gitu. Saya mengundang dia. Aduh, jangan framing, saya tidak pernah undang engkau. Siapa yang undang dia? Bilang saya host yang undang lagi. Kapan? Itu sudah atau pindah. Saya diam duduk diam enak-enak omong. Bisa saya undang dia. Saya tidak kenal dia, saya mau undang kemana? Dan saya juga Bawa argumen Romo, baru Nanti tahu baru dia tuduh ada Romo. room sebelah. dia Berarti itu dia- nanti bawa narasinya Romo ke roomnya Protestan. Dia ngomong begini, saya naik ke roomnya Katolik, ada seorang Romo namanya Cafe ngomongnya begini gitu Romo. Nanti dia plesetkan perkataan Romo untuk diadu domba gitu. pada Protestan. Begitu dia. Oh ya, wah ini sudah masuk itu tidak benar lagi nih kayak gini nih. Makanya saya tanya tidak, engkau tahu Protestan mulai dari protestasi mulai dari mana? Dia bilang, oh jangan sentuh Martin Luther, berarti tidak bisa. Satunya proto-protestan, ide dan semua yang lain. Sebentar, Faido. Jadi seperti itu. Lalu dia framing lagi di bawah, saya yang undang dia. Kapan saya undang dia? Pater dia tuh satu jenis dengan Markus STH tuh. Saya itu baru-baru itu pernah lihat live-nya lalu beberapa hal yang kacau omongnya tentang Mariologi dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah sadar bahwa beberapa kali dia live dan saya ikuti, dia menggunakan baju warna hijau, tulisannya Bunda Maria. Jadi untuk saya tuh kayak lucu Ada sekali. gambar, ada gambar. Bunda Maria. Ada gambar Romo dan itu saya tahu baju hijau tulisan Bunda Maria. Tapi dia omong tentang dogma Mariologi, tentang inilah, tentang itulah, tentang soal keperawanan Maria sebelum, kenapa ada sebelum, kenapa sedang melahirkan, kenapa sesudah. Lalu aku bilang ke dia gini, woi pendeta bodoh, kalau kamu nggak tahu apa-apa, lu diam aja, gak usah ngomong apa-apa yang nggak tahu apa-apa itu loh. Lalu kamu pikir setelah kamu buat kayak gitu juga kita orang Katolik pergi lalu meninggalkan Katolik? Enggak lah, bukan kayak kamu. Ngapain? Kayak beberapa kali di Sumba tuh saya praktek tuh Romo satu waktu ada umat yang cerita tuh setiap hari Minggu mereka datang kasih apa makanan ringan, kasih ini, kasih itulah. Makanya beberapa umat Katolik kita di Sumba itu berpindah agama dengan punya standarisasi bahwa yang bisa kasih makan kami hanya Protestan dan cara mereka itu yang mereka buat. Kemudian mengatakan bahwa orang masuk mereka punya agama dengan karena mereka tidak mengimani Katolik dan mereka melihat Katolik itu punya keyakinan yang berbeda dan mereka mencari kebenaran di agama Protestan. Ternyata yang dibuat tuh beda caranya mereka dan itu yang dibuat. Maka saya bilang beberapa kali saya bilang ke roomnya dia, kau ini pendeta yang baru sekolah pagi tamat sore ya dengan gelar STH gitu. Kami orang Katolik itu, apalagi kami frater, suster, bruder tuh kami sekolah tuh panjang lebar dulu bisa dapat gelar itu dan itu butuh seorang yang memang IQ-nya harus tahu tentang ajaran gereja. Lalu dia omong tentang dogma, tentang bapak-bapak gereja. Dia bilang sekarang dia lagi live tuh tulisnya gini, sola scriptura vs sola paus. Ini penghinaan ini, aku bilang. Aku rasa aneh. Dan saya pernah Pater, satu kali pernah ikuti live-nya Pater, dia ada dalam dan apa yang terjadi? Pater tertawakan dia karena nggak tahu dan jawab apa yang diberikan Pater, lalu dia turun. Saya rasa kasihan musuh. Dia sudah miring kayak gitu, omongnya kayak aneh-aneh. Goblok, makanya di dalam saya punya di roomnya dia saya selalu bilang pendeta yang paling bodoh, pendeta yang sekolah pagi tamat sore itu kau tuh. Jangan ngomong soal tubuh atau apa, bibir miring ke apa ya. Sopan maksudnya tetap ya.
Frater ya? Faider, engkau sudah selesai, sudah habis kah? Selesai top atau bagaimana? Saya dulu sempat di satu kongregasi Pater, kemudian saya pindah ke Projo, tapi sudah selesai S1 S2 filsafat teologi, tapi karena saya pindah sehingga saya harus praktik lagi 2 tahun lalu start persiapan tak bisa. Sekarang sudah diakon. Belum, lagi nanti 2027 Pater. Berarti kalian berdua dengan Frater di bawah jauh sama-sama nih. Ya. Frater ini tahun depan ya, Frater? Saya 2028. Kalian ya berkatan dulu. Iya. Ada 2 Frater di sini, oke. Jadi lucu juga ya kadang. Ya, aduh bingung ya, dia pakai harga mati NKRI, saya bingung ini orang ini gimana. Saya juga baru marah deh. Saya juga baru tahu tadi si kakak kita James ini mengatakan bahwa dia pernah di room sebelah lalu membawa sebuah argumen, semua pikiran dari Pater untuk ke sana untuk bisa. Sebenarnya dia tuh mencari tahu deh. Seolah-olah macam dia berada di sini gitu, mencari tahu supaya nanti ada kebenaran di mana, lalu dia mulai menyimak, lalu mulai ambil keputusan bahwa ini begini. Dasar. Frater, karena gini ya Frater, kalau ada orang muslim yang naik ke roomnya Romo atas dasar pengen tahu kebenaran nggak apa-apa kan. Kemarin kan banyak tuh yang muslim naik yang jatuh cinta dengan Katolik, bagus. Kalau tujuannya untuk framing Romo kemudian potong-potong perkataan Romo lalu dijual di room-room Kristen yang lain, itu kan bahaya sekali. Makanya tadi saya cut dari awal tadi Romo, karena saya sudah tahu orangnya seperti apa, seperti itu. Saya nggak mau ilmunya Romo ini dijadikan alat untuk kemudian menjelek-jelekkan Romo kan. Sudah ilmu ini gratis, orang kasih jelek lagi. Sudah tambah jelek. Saya tidak yakin dia tuh kalau berhadapan dengan Pater Alergo tuh itu pasti dia KO tuh orang kebas dia di situ. Kemarin dengan Pater saja sudah nyonyor. Benar kan Pater? Kemarin dengan Pater live kan yang tidak tahu jawab itu. Saya ikuti. Siapa? Budi Asale juga. Budi Asale atau Markus dia belajar lagi. Iya le. Maksudnya belajar untuk mengajar. Iya. Budi Asale sudah blok saya, Rom. Begitu kan. Karena dia sayang sekali dengan Angkata Maria Wuji, makanya dia blok. Tidak apa-apa ibu, dia blok. Tidak ada uang juga, tidak ada sesuatu juga yang baik. Oh ya, Jackson, engkau sudah WA nanti sebentar ya. Romo tadi malam tadi pagi Jackson WA. Tadi saya langsung Zoom, jadi maaf belum kirim. Terima kasih. Pater tugas di mana sekarang? Saya di Kolombia. Wow. Misi di sana, Frater. Dia di Kolombia. SVD kayak Pater ya? Ya, SVD Domini dia. Mantap. Persiapan tabi sana ya nanti beberapa orang ini. Lero. Oh, selalu banyak itu. Iya. Terlalu full SVD ini nih. Tidak. Jadi dulu saja, sekarang sudah di Lero ada 2 ordo yang. Iya. Ya jadi itu Romo, kadang-kadang saya juga rasa kayak aneh ketika beberapa kali saya lewat scroll TikTok lalu melihat dia punya live dengan menggenya, lalu ada perkataan-perkataan yang keluar bahwa apa sembah patung lah, sembah itulah. Lalu saya bilang dia begini, Pater, coba kamu lihat videonya Elimiron itu, dia Protestan tapi dia tahu tentang ajaran gereja Katolik, dia tahu apa yang dibuat gereja Katolik. Dan Elimiron sudah bilang apa tuh, teologi dalam ukiran itu berarti apa? Sarana itu digunakan sebagai sebuah sarana untuk kita memuji dan memuliakan Allah. Bukan berarti kita menyembah patung, itu salah. Itu sebuah sarana untuk membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui apa itu? Dulu itu Siapa namanya? Elimiron. Yang Dia perempuan tuh dari mana ya? yang dia sempat omong teologi, dia bilang teologi dalam ukiran, tapi dia sempat ajar kepada saya, bilang justru kita Protestan ini tidak mengerti. Orang Katolik itu bukan menyembah. Suruh dia belajar lebih baik tuh Elimiron. Makanya dia bilang teologi dalam ukiran, dia bilang begitu, teologi dalam ukiran. Lalu dia mempersalahkan. Jadi engkau belajar dari dia kan? Tidak, saya lewat, saya menikmati lihat dia punya apa toh. Waktu
waktu pendeta siapa ya Romo, saya lupa dari nama, tapi pendeta itu mengatakan kepada kita orang Katolik bahwa kita menyembah patung, keselamatan dari patung, lalu dia menjelaskan dan menanggai bahwa bukan, justru kita yang harus belajar dari orang Katolik, bahwa sebenarnya orang Katolik itu bukan menyembah tapi mereka menghormati orang kudus. Nah itu sebagai sarana untuk menyelamatkan, maksudnya untuk berdoa, untuk sampai pada Allah. Dia jelaskan. Nanti engkau yang Dia jelaskan ke Elia Miron kah? Kau bagaimana disuruh dia yang jelaskan ke engkau? karena tidak waktu itu saya tidak masuk live, hanya saya lihat lewat scroll Twitter lewat atau lihat dia jelaskan begitu. Tapi saya tidak berani masuk live-nya dia. Karena di situ orang Protestan semua dan saya malas omong hal-halnya. Frater, kadang-kadang Ali Marin itu ngawur penjelasan ya tentang Maria. Itu Iya. dikatakan Maria itu bukan tabut Tuhan. Iya. Nah, itu ngawur. Tentang Alkitab, dia bilang nggak ada kitab Luther, tidak ada kitab Katolik, yang ada kitab Kristus. Udah salah. Yang saya dengar Om Elang, ini nggak tahu ya benar atau enggak ya, katanya Elia itu sedang dalam proses masuk ke Koptik ya, saya dengar. Dia belajar ortodoks, tapi tetap dia di dalam Protestan, Lutheran. Dia mau masuk Katolik tapi nggak mau melalui katekumen. Kadang-kadang lucu Romo ya. Dia hanya belajar aja, belajar dari literasi Koptik, Katolik, Ortodoks. Dia diambil semua itu, Nggak ada tetap dia di Lutheran gitu. dia pernah bilang dia nggak mau akui paus katanya. Oh gitu ya. Ini kan punya paus gimana sih? Koptik Ortodoks itu kan di bawah kepemimpinan Paus Tawadros II kan, Romo Cafe dan teman-teman semua ya, Kak Maria ya. Bahkan kan suksesi apostoliknya Koptik ini kan dari Rasul Markus ya. Sedangkan Rasul Markus itu kan merupakan murid atau anak rohaninya Rasul Petrus kan, Romo ya. Iya ya. Hanya kan ya Frater ya, hubungannya Koptik dengan Katolik ini kan sangat erat ya, karena diikat oleh hubungan antara seorang guru Petrus dan muridnya Markus kan. Dan Koptik itu kan terbagi menjadi dua kan, Koptik Ortodoks di bawah kepemimpinan Paus Tawadros II dan Koptik Katolik kan, yang satu persekutuan penuh dengan Paus Roma. Saya punya guru di sini waktu di teologi pastoral itu, dia Koptik Mesir. Hanya dalam persekutuan dengan Roma. Masa. Oke ya. Aku mau tanya, dia mau Untuk Kak Maria. astaga, enggak. Jason, saya kirim terjemahan sedikit, tetapi nanti engkau perbaiki dia punya bahasa Indonesia. Oke, siap. Terima kasih ya Romo ya, mohon maaf ngerepotin Romo. Terima kasih ilmunya. Ya, hanya kirim saya santai sekali. Oke. Terima kasih. Yang itu tiga Tapi pertama tadi- tentang Ekaristi. Siap. Halo? Yuk. Tadi yang disampaikan sama Frater benar sekali teman-teman, karena memang teologi di dalam ukiran itu sudah digunakan oleh Gereja Katolik dalam menjadi sarana untuk melakukan pewartaan ya Romo, yaitu dikonfirmasi oleh Eusebius dari Kaisarea. Iya. Memang itu- Iya, sebenarnya bukan ada prinsip dasar, tetapi setelah 382 kan tidak ada lagi bagaimana harus menulis. Mesin cetak belum ada, jadi untuk satu Alkitab butuh 10 tahun. Ketika biarawan sambil berdoa sambil mengkompilasi Perjanjian Baru, Perjanjian Lama yang sudah punya daftar 73 itu ke dalam Alkitab. Jadi bahannya dari papirus atau dari kulit dan semua itu butuh banyak waktu. Dan itu membutuhkan 10 tahun untuk satu Alkitab lengkap. Dan harganya kalau didolarkan itu pada zaman sekarang kita bisa sampai dengan $8.900 per satu Alkitab. Dan itu memang susah untuk menulis, butuh 10 tahun loh satu produksi untuk dibagi ke uskupan dan semuanya. Karena itu apa yang dibuat oleh gereja pada saat itu, mengukir
membuat Oke. lukisan dalam ukiran gereja, dalam dinding-dinding gereja, dalam jendela, kaca, pembuatan patung untuk mengungkapkan fakta-fakta Alkitabiah. Maksudnya gereja pada zaman itu dikenal sebagai Alkitab di dalam batu-batu. Jadi kenapa? Karena ketika seseorang yang tidak bisa beli, tidak tahu baca juga pada zaman itu, hanya melihat patung, ukiran dan gambar-gambar di gereja, mereka memahami fakta Alkitab dia. Makanya gereja pada zaman itu dikenal sebagai gereja sebagai Alkitab di dalam batu-batu atau pada batu-batu. Jadi itu ya, makanya sekarang setelah itu nanti teologi di dalam lukisan dan semuanya itu. Tapi sebenarnya lari dari sini. Bagaimana orang bisa memahami itu? Makanya Luther bilang patung, ukiran atau lukisan adalah Alkitab untuk orang-orang miskin. Ya, saya tambahkan sedikit, Romo. Yuk, berarti. Saya singkat aja ya untuk Faidor ya. Kalau saya lebih setuju begini. Saya memakai dua jendela. Satu jendela Katolik yang utama. Yang kedua itu jendela secondary atau jendela cadangan, yaitu Protestan. Saya membaca satu dokumen, ini Bruce Metzger, ya, Tradition and Scripture. Dikatakan begini, untuk keimanan jemaat mula-mula, gereja mula-mula, orang sudah mengenal yang namanya tradisi untuk menggambar. Nah, identitas untuk orang Kristen, ini dikatakan orang Protestan, ya, Bruce Metzger, ya, Tradition and Scripture, dikatakan gambarkan begini. Untuk di masa awal ketika penganiayaan masih ada oleh karena pengejaran dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yaitu apa? Yahudi plus Romawi, menggunakan lambang ikan, ditulis iktus. Itu tanda mula-mula, gereja mula-mula sudah menggunakan itu sebagai identitas. Ya, ini seorang Protestan dulu yang ngomong, ya. Tapi notabene, ada nggak mereka baca seperti itu? Nggak pernah. Tidak pernah baca. Ya, saya pertegas untuk Faidor ya, Bro Faidor. Ya. Ya. Sesama konfrater kita masih mendukung. Thank you so much, teman. Jackson, edisi tentang Ekaristi sedikit ya. Nanti seperti itu nanti. Oke, silakan teman-teman yang lain. Ada Ya, Romo, tentang karya penebusan juga boleh ya, Romo. Yang saya kirimin yang kedua ini tentang gereja ya. 5 alasan mendasar Petrus sebagai batu, gereja apostolik pertama yang Yesus punya. Mau inkisisi Protestan juga? Atau tidak usah? Boleh. Boleh juga tuh biar belajar tuh. Biar menantang mereka. Biar mereka tahu. Mereka pikir kita bodoh kak. Boleh sejak kalau saya aduh bahan gratis begitu tuh kak, aduh dengan senang hati tuh. Mengapa ada otoritas dalam gereja? Yang keluar dari gereja Katolik. Dulu waktu kuliah masih kuliah di Sanata Dharma, Romo, Pater, masih kuliah di Sanata Dharma tuh, itu ada satu dosen kami, Romo Gali, tapi dia Project Purwokerto dan lulusan dari Oxford mungkin ya, saya lupa. Tapi dia memang dosen teologi surat-surat Paulus. Lalu dalam pembicaraan kami ini, dia simpel, dia hanya bilang simpel begini. Para frater, para suster, para kaum awam, kamu kuliah ini nih, kuliah filsafat teologi semua. Dan ini tentunya pasti banyak hal yang dipertanyakan. Menurut hemat saya, kalau orang tanya bilang, bagaimana dengan orang Katolik? Apa yang menarik di Katolik? Atau kamu orang Katolik itu bagaimana? Katakanlah saja kepada mereka bahwa kalau mau ingin tahu Katolik, mari ikut saya. Kami semua pecah ketawa. Lucu ya. Romo Gali itu belajar ini, Bro Faidor. Dia belajar antropologi surat Paulus. Iya, dosen saya itu di Sanata Dharma. Ya, dia antropologi surat Paulus dia. Lebih pendekatan kemasyarakatannya dia kalau belajar. Iya, dia waktu saya masih selesai filsafat sama tesis saya itu,
Dia beberapa semester kuliah. Paulus, lalu Injil Sinoptik juga, lalu dia ambil waktu Injil Sinoptik, Paulus, Perjanjian Baru itu dia ambil sedikit waktu, tapi dia lebih fokus ke teologi. Sudah Paulus. Tapi memang orangnya cukup ya cerdas sih, sehingga enak kalau belajar dengan dia. Beberapa dosen, termasuk Ya, Romo Indra. kalau dia itu lebih kepada pendekatannya gini, bahasanya merakyat, umat pun paham. Tuh. Iya, Tapi kalau beberapa dosen-dosen yang lain seperti maaf kata ya saya bilang. Kamu kenal Romo ini enggak? Romo Indra. kenal dosen perjalanan lama saya itu. Kalau Romo Indra dia lebih pendekatannya ke diakletis. Iya, Dia nggak bisa sembarang. iya. Dan sangat kuat sekali ya dengan Ya. teologi Dan perjalanan dia lamanya dia. karya-karya yang sempat saya baca tuh mengenal tulisan deuterokanonik. Oh, ya, memang dia punya basic sih di situ sebenarnya. Ya, dia Kuat sangat sekali. kental di situ karena dia dari segi skriptural sama dari segi penerjemahan Alkitabiah, dia juga kan salah satu bagian Iya, dari bidang itu. dia salah satu bagian dari divisi, ya Divisi benar. itu, yang TB2 ini, dia mengatakan begini, andil bagian dari LBI yang notabene sudah berafiliasi dengan LAI itu adalah dokumen-dokumen dari Deuterokanonika itu dijadikan sebagai satu bagian dari Alkitab. Tetapi tetap untuk membedakan itu antara yang non deuterokanonik sama deuterokanonik itu akan ketahuan dari mana posisinya. Iya, kemarin saya lihat itu postingan tuh dia sepertinya mereka mengikuti konferensi di mana ya dengan Uskup Agung Ende itu. Kayaknya di mana ya? Oh ya, yang dikukuhkan menjadi dikasteri itu ya. Benar, ada dia itu. Dosen saya di sini kurang ajar. Botok-botok satu. Berarti kamu frater dulu Ya, dapat beruntung banget Indonesia sudah ada dikasteri. Ya bagaimana Faidor? frater dulu dapat kuliah di Sinata Dharma juga. Iya, bisa dikatakan begitu, tetapi saya bukan di eranya. Kamu masih ingat Romo ini enggak? Aduh, saya lupa. Satu dosen. Romo masih dapat Romo Gito enggak? Masih dapat Romo. Oh, saya nggak dapat lagi. Dia ada pensiun. Oh. Tunggu. Romo Gito itu Teman-teman, Tatar, ini ada kita salam dulu ya. Oh ya, boleh. Sambut dulu lah. Tadi si Jay sudah turun sih. Ini ada Benedikta, Kak. Benedikta. Halo Benedikta. Benedikta, ada yang mau ditanyakan? Dari mana? Benedikta siapa nggak? Benedictus, bukan Benedictus. Oh, Benedikta. Benediktus. Jackson. Mau siap. Saya kirim per blog ya yang tadi yang awal yang tentang gereja, sekarang tentang keselamatan dan pembenaran konsep Protestan dan semua. Ya, terima kasih banyak ya Romo. Mohon maaf ngerepotin Romo. Terima kasih. Santai aja kali. Nanti Jackson jadikan bahan ya Romo kalau misalkan Atur saja. Baca sih. Atur sah. Yang mengajar bye-bye. Jackson mengajar bye-bye. Santai sih. Baca satu untuk. Benedictus. Berarti dulu frater angkatan frater Projo Semarang atau? Bukan, saya diosis Punti. Oh, Pontianak. Tamatan selesai dari Sinata Dharma tahun berapa ya? Saya 2021. Oh, 2021. Iya. Oh, berarti duluan sih saya 2022. Kakak kelas 1 tahun di atas saya. Lalu sekarang di mana? Soalnya gini, saya lagi perdalam juga mengenai ini, tuntutan dari ini sih, dari salah satu penerbit sih. Saya lagi perdalam tentang patrologi, lebih-lebih 12 rasul. Oh, gitu. Makanya nanti ya dalam waktu dekat ini saya mau terbitkan satu buku. Wah, bagus itu. Suksesi Apostolik 12 Rasul, tapi saya tidak pakai sumber yang punyanya siapa nih, punyanya Canisius yang ini, yang biasa itu. Oh ya. Kalau itu kan umum banget. Kalau punya saya nih ada dogmatisnya. Oh. Dari bapak gerejanya ada, dari
sejarahnya ada. Dulu tinggalnya di mana? Di seminari apa? Seminari Saya Kendungan. dulu numpang di itu, di Paulus Kuntungan itu. Oh gitu. Ya, Emangnya saya ada numpang. berapa dari Pontianak waktu itu? Ada sekitar nggak sampai 10 orang sih. Tapi sekarang nggak ada lagi ya? Oh, nggak ada, semuanya udah ke STFT sana. Oh, pantasan. Ke Widya Sasana sana. Oh, iya. Berarti kakak kelas selesai 2022. Lalu pergi top sampai 2023 di Sumba. Kemudian pulang ambil bakalaureat teologinya. Udah selesai juga. Tapi masih usia dulu di luar 6 bulan lalu lamar ke Projo. Kalau Kalau dulu- Frater sendiri, Frater perdalam di bagian mana kalau di ilmu gereja? Sebenarnya saya lebih suka Mariologi sih. Oh, ambil Karena Mariologi. dulu skripsi satu salah satu tulisan teologinya Mariologi sendiri tentang Kalau saya memang ke sejarah sih, kalau saya. iya. Historisitas. Biasanya itu saya dulu Frater, Ya gimana, Faidor? di bawah ada halo nanya tuh. Benedictus. Di Halo, bawah ada selamat nanya. malam. Apa sih yang dipelajari di seminari itu? Apakah ada mapel umumnya, misalnya PMP gitu katanya? Tolong dijelaskan, Frater. Aku udah jambak dia nggak mau naik dari tadi, pertanyaannya berbeda-beda dari tadi. Kenapa? Maaf saya lagi mau. Benedictus, bisa diulang nggak pertanyaannya? Romo nanya ulang tuh. Tadi ada nanya Romo, apa sih yang dipelajari di seminari itu? Maksudnya ada mapel umum, misalnya kayak PMP gitu, Romo. Enggak, itu tema-tema nggak usah, itu tema-tema kecil lah, tema tidak pernah diajarkan di sana. Patung begitu ya. Enggak. Tentang Pertanyaannya dari tadi itu polemik di bawah dia. Aku jambak dia nggak mau lagi. Romo dari sekolah, dari nonton. Selesai. Maksudnya pertanyaan apakah diajar PMP di sana kan? Patung itu bagian dari kitab Keluaran. Kurang tahu, Ya, kurang tahu aja. kalau itu sih masuknya ke ini pengantar Injil atau apa? Pengantar Injil pula. Pengantar Taurat. Iya, kitab Taurat. Lucu juga ya. Taurat itu. Itu Romo Indra juga tuh pengajarnya di Frater. Iya, Romo Indra. Kalau sekarang itu dibantu sama Romo ini yang MSF 1. Saya lupa namanya. Kayaknya saya tidak dapat lagi deh. Iya, itu udah generasi kemudian tuh. Iya, karena MSF tuh setahu saya dapatnya Romo Pras aja sih. Iman Wahyu. Romo Pras. Jackson. Maria Logi semua. Benedict. Mariologi boleh, Romo? Boleh. Ayo, Itu- tolong. Itu beserta ayatnya juga kan, Romo? Semua. Wah, Ada terima kasih. 4 dogma secara biblis juga nanti yang kau baca sendiri. Wih, Ya, Romo. Pater Terima boleh kasih. kok bagi-bagi juga. Bisa mau bagi-bagi semua nih. Masalah Mariologi itu basicnya saya tuh. Kalau saya tidak kuat bahaya nih. Begitu ya. Ya, Kau bagi semua. aja Romo ke si Faidor saya. Kalau saya lebih penting ke patrologi aja. Benedikta kok gimana tadi pertanyaannya selain Ya, Romo jawab Benedictus, tadi? silakan. Benedictus, Pertanyaan Benedikta apa? lagi sorry. Nggak ada yang ditanyain sih, Bang. Kemarin udah tanya juga sih itu. Apa yang dipelajari di seminari ya banyak sih sebenarnya. Kalau untuk mata pelajaran kayak yang tadi Romo bilang ya itu sudah biasa saja kayak sama. Tapi di seminari itu banyak hal yang kita belajar ya. Bukan. Ada orang di bawah nanya itu. Tapi memang basic dasarnya kita harus filsafat teologi ya. Namanya calon imam dia harus tahu filsafat dan teologi karena Ya, itu menjadi kekuatan ya. Kalau cara mudahnya tuh dua jalan, 2 cabang. Iya gitu. Filsafat dan Tapi tidak teologi. tidak berarti bahwa dengan filsafat teologi hal lain tidak dipelajari, bukan gitu. Pasti tentunya juga nanti ada hal-hal yang umum bersifat umum kita harus tahu karena memang dunia kita sekarang menuntut ya seorang imam frater kalau terjun ke dunia pastoral itu kan ya selain kajian filsafat pastoral. teologi tapi kan dia tahu juga banyak hal ya supaya paling tidak segala tugas yang diemani oleh pimpinan entah uskup atau provinsial kan dia tahu juga, tapi tetap filsafat dan teologi menjadi dasar
banyak sekali para frater dan imam sekarang sudah imam yang dulunya lulusan magister pendidikan misalnya atau magister hukum, tapi ketika mau jadi imam ya dia harus mendalami filsafat S1 ulang lagi karena itu bukan basicnya dia, sehingga dia harus mendalami filsafat teologi lagi dan dia bisa tahu itu karena memang omong tentang ini kan arahnya ke situ, sehingga kita tidak bisa mengatakan bilang saya Romo saya mau masuk imam tapi saya udah selesai nih SPD nih atau KSKS nih atau KSAK ya oke lah itu berbeda lagi dengan calon imam, jadi tidak ece-ecehan gitu, banyak hal yang dipelajari soal karakter, soal kesetiaan, soal tanggung jawab banyak, makanya tidak salah Benediktus kalau menjadi seorang imam itu bukan sesuatu yang dengan begitu mudah membalikkan telapak tangan, ada banyak hal yang harus diperjuangkan, bukan soal akademik tapi juga Iya ada sih. sesuatu juga, sehingga orang bilang banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih juga ya memang set Iya, betul. serinya ada di situ juga sebenarnya. Nah, gitu ya, Benediktus. Bukan pertanyaan saya sih, itu pertanyaan orang di bawah. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Oh ya, Jadi oke gini. oke. Saya masih ex muslim. Iya, Oh nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Tidak belajar apa-apa, baca tidak komen itu masalah. secara pelan-pelan sempat aja. sempat ngomong juga dengan dengan Romo dengan Prater ini. Prater yang dari Pontianak kan bukan? Iya. Oh sorry, ex muslim ya, minta maaf, sorry aku baru masuk roomnya Romo nih jadi nggak tahu, sorry. Iya, iya. Dia baru katekumen, bro. Faidor. Puji Tuhan, nggak apa-apa sih, itu pilihan, menghargai. Artinya suaranya nggak asing ya? Kayak pernah jumpa gitu Bro Benediktus. Saya Jackson. Jumpa di mana, Bang? Kayak pernah ngobrol gitu, cuman saya lupa ya. Kadang kalau Romo Cafe nggak live, saya ke live orang yang lain. Tapi Bro suka filsafat kan? Kalau nggak salah. Nggak tahu Bang, saya masih proses ke Katolik Masih ini, Bang. proses katekumen James, jadi Oh, ini kan soalnya istilahnya. Bang Frater Faidor kayak pernah berjumpa gitu loh. Pernah ngobrol langsung sama beliau ini. Suaranya mirip soalnya. Tapi harapannya Benediktus dengan suasana yang begini rumit antara kita punya saudara sebelah Kristen dan Katolik, ya harap bisa dipahami dan diikuti yang secara jernih yang mana menurut kamu baik, karena itu kan Ya, pilihan Faidor kembali kita ke sapa diri. dulu. Ini ada yang baru masuk nih. Halo, Oke. salve, salam Kristo. Sebelum ke Kristo boleh Prater, saya ingin bertanya sama James karena Kristo juga Katolik ya. Iya, saya juga Oke oke. Eh, Jackson ya, James ya. Saya melang. Keluarga orang tua masih Muslim kah? Kristen Omelang gimana sih? Siapa yang tadi ex Muslim? Itu yang di atas itu. Benediktus. Oh Benediktus. Oh. Oh, Iya dah. Melang. Oh. Saya pikir Jackson yang ada kan, Jackson itu kan ex Muslim ya, yang Itu Jackson. om catatan kaki tuh ngomong aku dari Muslim tuh kacau juga tuh orang-orang percaya Oh, lagi. kacau, dah. Oke. Udah lanjut. Tunggu, James ini Protestan. Protestan apa Frater baru beberapa bulan lah jadi Katolik. Jadi memang That's iya good. betul. Latar belakangnya karena kebencian memang. Kebencian itulah yang menghantarkan saya untuk belajar kan, karena memang ada orang kudus dalam gereja Katolik yang mengutarakan seperti ini, fides quaerens intellectum, iman yang mencari pengertian dan pemahaman. Jadi tujuannya sebenarnya memang ingin nyerang Katolik gitu. Tapi setelah saya kaji lebih dalam ternyata wah, ini jawaban-jawaban dari gereja Katolik ini kita tidak bisa mendapatkan jawaban dari hanya kitab suci. Ternyata kebenaran iman itu tidak hanya kita dapatkan dari kitab suci. Makanya kan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 109 kan dikatakan bahwa agama Kristen itu bukan agama yang beriman kepada sabda Allah yang menjadi buku yang ditulis dan bisu. Tetapi agama Kristen merupakan agama yang beriman kepada sabda Allah yang hidup, yang berinkarnasi menjadi manusia dan mendirikan gerejanya. Oh, itu luar biasa banget. Betul. Tapi lanjut dulu lah. Tapi itu ya memang sebenarnya begitu, jelas dasarnya itu. Tetapi Fides Quaerens Intellectum itu juga salah satu teologi gereja yang sangat kuat ya.
iman mencari pemahaman, iman mencari kebenaran, dan itu juga menjadi dasar. Dan itu kan ngomong sama orang Protestan kan pasti beda, nggak ngerti juga, nggak paham juga, bahkan nanti ngomongnya ngawur. Sehingga sudahlah, kalau misalnya proses kamu sedang berproses, tapi harapan saya adalah begini. Oke lah, latar belakang membentukmu untuk berpindah ke Katolik itu harus lebih menjadikan engkau lebih baik, dan yang kedua tidak menjadi sebuah dosa, itu menjadi pelampiasan akhirnya dalam perjalanan karena merasa bahwa ini merupakan agama yang saya, karena saya jengkel dengan satunya sehingga sampai jatuh. Harap itu tidak terjadi ya, tetap nikmati sambil terus mencari pemahaman dengan cara tadi minta bahan-bahan dari pater sehingga bisa ada pemahaman, bisa baca, bisa lihat kembali ya, gitu maksudnya. Karena gini ya, saya tuh tersentuh dengan argumentasi yang kemudian disampaikan oleh romo saya. Dia mengatakan begini, Jackson, ajaran yang benar jika kau sampaikan dengan cara yang tidak benar, maka sekalipun itu ajaran yang benar, itu hanya sampai di telinga kanan tetapi keluar di telinga kiri dan akan menimbulkan kebencian. Dan itu tidak akan menghantarkan orang itu untuk sampai kepada kebenaran. Tetapi kalau ajaran yang benar, Jackson, kau sampaikan dengan cara yang benar, maka ajaran yang benar itu tidak hanya sampai telinganya mereka, tetapi menusuk relung hati yang paling dalam. Salah satunya adalah kamu. Wah, saya kaget. Karena memang saya itu berangkat dari keanehan-keanehan dari gereja Katolik yang kemudian saya tanyakan tuh. Bahkan saya kan pernah ikut sedikit kegiatan OMK kan, orang muda Katolik di wilayah saya, dan kemudian itu saya jadikan momen untuk kemudian bertanya dengan Romo. Itu Romonya kaget tuh kan, itu biasanya kalau pertemuan OMK kan biasanya kan Romo itu kan ngisi-ngisi waktu untuk kemudian tanya jawab bersama dengan OMK. Tahu sendiri kan kalau OMK awam itu kan biasanya mereka nggak banyak tanya kan, adapun pertanyaan tetapi nggak secara fundamental. Jadi saya tanya tuh tentang patung, tentang Bunda Maria diangkat ke surga. Wah, Romo itu terheran. Kamu dari Katolik? Tidak, saya dari Protestan. Kenapa pertanyaan kamu sangat dalam seperti ini? Ya karena menurut saya ini tidak logis begitu. Ini tidak alkitabiah. Tapi Romo itu hebat. Jadi pertanyaan yang sifatnya itu kalau kita umat awam tuh akan membuat kita marah ya, benci ya. Tapi beliau itu menjawab pertanyaan saya itu dengan baik sekali gitu. Santai, itulah yang gitu. kemudian membuat saya lebih terus mencari gitu. Oke. Iya. Kemarin sebenarnya pengalaman sama. Kemarin tuh saya lagi ikut pekan OMK. Kami ada Serah Salib Jubileum. Sekarang kan bulan-bulan ini kan sedang Serah Salib dan bertepatan dengan BKSN kan, Bulan Kitab Suci Nasional. Lalu ada seorang OMK saya di paroki yang bertanya tentang soal Tuhan, soal keberadaan Tuhan dan sebagainya, dengan pengalamannya yang masa lalunya yang mungkin menyakitkan atau apa ya, bahwa frater saya tuh kadang-kadang bingung dengan ajaran Katolik. Bilang Tuhan tuh ada gitu, tapi kok kenapa sih nggak tolong adik saya, nggak tolong mama saya yang dalam situasi menderita, dalam situasi terpuruk, tapi tetap Tuhan panggil. Lalu saya bilang ke dia begini, James, ada sebuah istilah bahasa Latin, Mysterium Tremendum et Fascinosum. Allah itu tidak bisa diungkapkan dengan pikiran manusia yang sederhana. Dan kita manusia ini berpikir hanya sesimpel itu. Kita hanya tahu hanya sebatas itu. Tapi ada yang lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita ekspektasi itu di atas. Tapi kita manusia tidak bisa berpikir sampai ke atas. Karena kita hanya dengan pikiran kita yang sederhana. Makanya mereka bilang apa? Berbicara tentang Allah itu adalah sebuah misteri. Yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah tahu. Paling simpel, misteri kematian. Siapa yang tahu tentang kematian? Tidak kan? Bisa aja hari ini lu jalan-jalan, lu terantuk lalu meninggal. Kan bisa aja. Sehingga omong tentang hal-hal seperti itu sebuah misteri. Dan yang tahu itu adalah Allah sendiri. Saya bisa bilang begini, pimpinan tertinggi kita, paus, bahkan uskup kita, juga sebagai manusia yang terbatas tidak menyelam misteri Allah. Hanya Tuhan yang tahu. Dalam ajaran kita ya tetap semuanya kembali sebagai teologi kita orang Katolik. Tapi kan omong tentang misteri ini kan Allah sendiri. Dan kita manusia yang dengan keterbatasan dan kesederhanaan ini kan kita tidak akan bisa mencapai apa yang Tuhan punya seperti itu. Sehingga benar juga bahwa mungkin kamu baru beberapa hari jadi Katolik, tapi memang terima kasih karena kamu minta bahan dari Romo dan itu menjadi sebuah
progresmu ke depan untuk belajar lebih dalam lagi, sehingga ketika engkau ditanyakan atau ketika engkau mau minta pertanggungjawab, paling tidak engkau punya pengetahuan sedikit tentang apa itu Katolik gitu. Itu aja, simpel itu sebenarnya. Karena memang memang keterbatasan manusia ini tidak dapat mengenal pribadi Allah, tetapi karena kasihnya Allah itu diperkenalkanlah pribadinya itu kan kepada manusia, kan Yohanes 5 ayat 16 tuh. Dan kemudian yang sangat menarik teman-teman, jadi Santo Agustinus itu kan merupakan bapak teolog ya, seorang pemikir. Beliau itu pernah bermimpi. Pada saat beliau itu bermimpi, beliau itu berjalan-jalan di pinggir pantai. Lalu kemudian beliau itu melihat seorang anak kecil sedang menggali lubang di pasir pantai. Lalu Santo Agustinus bertanya, "Kau sedang apa?" "Aku sedang menggali lubang di sini." "Agustinus, bisakah kau masukkan seluruh air laut ini ke dalam lubang yang saya gali ini?" Lalu Agustinus mengatakan, "Tidak mungkin. Lubang sekecil ini dapat menampung seluruh air laut yang ada di depan mata saya." Lalu anak itu mengatakan, "Begitupun sebaliknya. Akal dan logika manusia yang terbatas ini tidak dapat menampung misteri Allah yang tidak ada batasnya itu." Wah, itulah yang sangat luar biasa. Tetapi karena karena kasihnya Allah, dia memperkenalkan pribadinya kepada manusia agar kemudian manusia itu mencintai Allah itu bukan karena rasa takut, tetapi karena kasih dan perkenalan pribadinya itu sendiri kan. Makanya Yesus mengatakan kepada Thomas dalam Yohanes 20:28, Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku, kau melihat dan percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Iya, betul. Itu menjadi dasar. Dan sebenarnya istilah tadi bahasa misteri yang terminum et factum sendiri sebenarnya dasarnya dari Santo Agustinus itu. Maka lahirlah sebuah istilah itu tentang misteri Allah itu kan. Makanya aku bilang tadi menjelaskan. Sebenarnya aku juga mau mengatakan kepada kamu bahwa memang itu contoh yang paling simpel sederhana itu Santo Agustinus. Nah, itu menjadi dasar kita orang Katolik dengan misteri Allah itu sendiri. Makanya kerennya gereja Katolik gini, Frater ya. Jadi gereja Katolik itu teman-teman seperti burung yang terbang sangat tinggi di atas langit. Dia memiliki dua sayap. Sayap kanan itu berbicara tentang pengetahuan teologis, berbicara tentang kitab suci, berbicara tentang tradisi suci, berbicara tentang magisterium. Dan sayap kiri itu berbicara tentang pengetahuan filsafat. Jadi filsafat ini merupakan instrumen atau kendaraan yang menghantarkan penjelasan iman secara rasional kepada orang-orang yang memang latar belakangnya bukan orang-orang yang mengenal Tuhan dan bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya gereja Katolik itu menggunakan filsafat ini menjadi kendaraan untuk menghantarkan siapa sih Tuhan itu dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat rasional. Makanya gereja Katolik itu tidak pernah anti dengan pengetahuan filsafat. Ini sangat luar biasa sekali. Karena kan gini, silakan Frater. Kita itu sebenarnya kita terima semua ajaran. Nggak ada ajaran yang kita tolak, kecuali yang mungkin sangat berkontra ya dengan kita punya ajaran di dalam gereja Katolik. Tapi selagi ajaran itu tidak menjadi penghambat dalam dogma kita, itu tidak menjadi sebuah problem untuk kita. Berbeda dengan saudara kita yang lain kan. Kalau sedikit, apalagi kalau misalnya omongan mereka umat ini pasti mereka sangat anti kayak gitu. Kita kan tidak. Mau omong tentang inkulturasi kita masuk, mau omong tentang apa kita masuk, mau omong tentang apa yang pentingnya selagi dia tidak menantang ajaran dogma gereja atau lain sebagainya, tidak menjadi sebuah persoalan untuk kita gereja Katolik. Karena memang Allah Tuhan sendiri mengajarkan soal belas kasih kan, hukum tertinggi cinta kasih. Dalam kitab hukum kanonik juga begitu. Pada akhirnya pas bab terakhir juga dia omong tentang itu. Untuk saya sendiri kadang-kadang mendengar penjelasan pendeta ya pikir saya, ini kalau saya dengar saya tampak goblok lagi ya. Filsafat sama teologi saya belajar jadi nggak ada guna gitu. Kan dengan teologi mereka hanya ece-ecehan saja itu ya, ngapain gitu. Tapi syukurlah bahwa di antara kita yang di live ini apalagi Pater juga paling tidak memberikan kita sedikit pemahaman tentang iman kita sehingga kita tidak mudah tergoda dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran yang tidak guna untuk kita gitu. Pater dan teman-teman, saya mohon pamit karena kami sedang perpas Pater.
Oke. Ya, jadi nanti Terima kasih, kapan saya Frater. naik room lagi baru kita diskusi ya. Oke, Semuanya silakan. Benedictus, Sentus, Frater, James, dan Elang. Sehat selalu Frater ya. Oke, nice to meet ya. Yo, Selamat mantap. malam, Frater. Oke, Diberkati selamat selalu. malam. Oke, thank you. Mantap. Oke. Yo. Frater mau diturunkan atau mau turun sendiri? Frater? Diturunkan saja Romo, diturunkan saja. Ini semua di sini ada berapa moderator sini? 4 moderator di sini nih. Diturunkan saja. Nanti yang kau bisa turunkan, Maria Bu. Bukan saya moderatornya, Romo. Serius nih. Ini akunku yang satu lagi, Benar Jackson. Jadi Jackson nggak yang bisa terakhir turun. tentang deuterokanonik ya. Alasan kenapa Protestan tidak mau terima ada sekitar 10 alasan. Tapi kita langsung jawab dengan ayatnya, dengan apa dulu? Ada 351 kutipan dalam Perjanjian Baru. Oke. Dari Deuterokanoni. Ya, nanti untuk sambil baca-baca lah kalau ada waktu.